Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Semangat, sangkut cuan, sangkut dan cuan gak jadi masalah. Nanti di sini Mas Bro akan menghibur, akan memberikan tutorial yang fakta-fakta yang apa adanya, tidak tipu-tipu, terutama untuk pemula ya. Tolong di subscribe dulu ya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, dan yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita bermain kripto bro, kita ngobrol dulu ya bro, kita santai dulu, ceramah dulu, kita sabar ya. Kita harus mau belajar nggak? Kalau yang mau belajar kita dengerin dulu ya omongan Mas Bro ini ya, perlu Anda pahami karena akan banyak yang akan saya sampaikan ya, untuk mengubah mindset Anda, untuk mengubah pola pikir Anda yang selama ini Anda dicekoki dengan racun-racun, buayan-buayan yang menipu-nipu Anda. Jadi Anda sudah tersumpal dengan mimpi-mimpi ya, dengan halu-halu. Itu nyata apa adanya yang saya katakan di sini. Anda nggak merasa Anda halu, Anda nggak merasa Anda mimpi, payah Anda kalau begitu. Cerenges lagi Mas Bro, nggak apa-apa, kita ngobrol dulu, cerenges dulu, yang penting kita bahagia, enjoy, santai. Langsung saja saya akan langsung menjelaskan berbagai macam strategi ya. Kita lagi beradu ilmu uang, lagi beradu sama orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Di sini tuh kita lagi berinvestasi kripto yang nggak jelas, bukan investasi tanah ataupun properti ya. Kita itu lagi investasi yang nggak jelas, bisa kaya mendadak, bisa kere mendadak, juga tempat menggandakan uang itu di kripto kalau Anda tahu ilmunya. Kalau Anda nggak tahu ilmunya, Anda akan dilibas habis sama paus, itu kenyataannya ya. Jadi ini yang pertama ya, akan saya sampaikan pola pikir yang pertama Anda dirubah. Karena juga banyak yang mengatakan, Mas Bro, masuk BTC itu kan kalau uangnya ratusan juta, kalau uangnya miliaran ya. Kalau yang uang 1 juta 2 juta masuk BTC itu nanti gimana? Kalau BTC nya harganya sudah mahal, gimana saya mau cepat kaya? Mungkin nunggu 2000 tahun lagi sudah koit baru kaya. Bukan begitu, makanya ini mindset Anda jangan keliru ya. Makanya dengan uang kecil 1 juta 2 juta itu lebih hati-hati, jangan masuk ke micin. Udah uangnya kecil, penjol, pinjem, maaf ya ini saya bercanda ya, Anda malah masuknya koin micin. 1% keberhasilannya, kegagalannya adalah 99%. Itu jelas keliru. Makanya rubah mindsetnya ya. Ini untuk pemula yang udah tahu ya bodoh amat. Jadi gini ya, kalau Anda masuk di BTC, saya nggak ngomong untuk yang Matic, untuk yang lain-lain ya, saya ngomong BTC karena untuk patokan BTC. Kalau Anda masuk BTC uang 2 juta 1 juta, kemudian BTC naik 10%, Anda mendapatkan margin 10% sama bro. Ketika Anda masuk token micin uang 1 juta 2 juta, Anda melongsor ke bawah tokennya, Anda malah nggak dapat 10%, Anda malah kerugian yang ada. Itu mindset, pola pikir harus dirubah ya. Ya itu ya, ketika Anda masuk ke BTC sekarang ada kenaikan walaupun sedikit 10%, ya Anda sudah dapat cuan. Tapi coba Anda di token micin yang ada melongsor terus kan, seperti itu tuh yang pertama. Apalagi kalau Anda dimasukkan ke top CMC yang bukan BTC, kan banyak XLM, ada yang harganya masih ribuan, Habar, banyak, nggak perlu saya sebutkan semua ya. Itu mindset yang pertama dirubah. Jangan salah pandangan ya. Kalau pandangannya salah kemana-mana, aduh Mas Bro pikirannya kemana-mana lagi ya, sambil bercanda ya. Jadi jangan Anda tiru dalam mengatur mindset. Uang 1 juta 2 juta kalau naik 10% ya sama aja marginnya dengan yang Anda dibeli token micin. Anda beli token micin naik 1% 2% aja susah dibanting melulu ya, Anda malah salah, malah keliru kalau mindsetnya seperti itu. Udah ya, itu masalah mindset yang pertama. Ini mindset yang kedua ya. Kita itu di sini itu lagi tarung perang
kecerdasan, kecerdikan. Juga di sini saya mencari berita terus ya, bagaimana A sama B namanya up, 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitu juga berita-berita saya olah ya, cari di CNN, di Google segala macam dengan berita politik ataupun ekonomi ataupun orang-orang besar di dunia yang ada hubungannya dengan kripto. Saya saring, saya olah, saya simpulkan nanti kejadiannya akan seperti ini, bila begini-begini nanti akan kejadiannya seperti ini. Jadi gini ya, di dalam kripto itu ada main yang namanya geng-gengan, cengkram-cengkraman, saing-saingan, bante-bantean. Itu sudah biasa. Cekal-cekalan, bukan cekal-cekalan Anda sama pacar, bukan ya. Itu ya yang saya maksud, cekal-cekalan macem-macem ya, pokoknya jungkir balik. Aduh, kalau saya ceritakan di sini semua keburukan, kejelekan itu nggak akan selesai 1 jam di dalam kripto, bro. Jadi seperti ini, bro ya, ketika token baru-baru yang EC masuk ya, yang nantinya akan menyaingi orang-orang besar di situ seperti CZ Binance ya, itu kan sekarang mencengkram daripada 80% dari market kripto dia setelah si Kribo ya bangkrut. Itu FTX maksud saya, itu kan dia yang menguasai. Jadi kalau ada yang macem-macem sama dia ya otomatis ditendang, di depak, mau masuk ke Binance juga susah. Ini ada mas bro, itu contoh, bukan asal ngebaca aja ya. Jadi waktu itu saya itu invest di Saitama dengan projectnya luar biasa. Saitama itu dia mau meluncurkan, nggak aneh-aneh, nggak proyek banyak-banyak kayak Pris, nggak. Dia itu mau bikin wallet ya yang transparan ya, yang kuat, yang susah dijebol sama hacker. Juga dia pernah uji coba, diperbaiki terus, dikembangkan terus walletnya itu ya, Saitama itu sambil launching. Sekarang melempem, bro, karena saya tahu yang terancam itu Trust Wallet yang punya Binance. Kalau Saitama ya walletnya jalan, Binance habis, orang nggak akan bakalan masuk ke Trust Wallet. Itu pun sekarang beritanya sudah hilang lagi, bro ya. Itu salah satunya itu. Jadi saya di sini betul-betul ingin mendidik para pemula ini. Saya harus ngajari terus ini, saya harus sabar ya. Juga Anda itu yang dilihat jangan cuan-cuannya aja, risikonya itu besar. Anda harus banyak belajar. Makanya saya katakan kepada Anda ya, kita harus pintar, kita harus cerdas ya. Kita musuhnya setan-setan. Saya kasih tahu Anda, belilah Anda itu token-token, koin-koin top CMC itu pun harus milih. Saya ngomong bolak-balik apa? Cardano punya ya Charles Hoskinson, pendiri ETH, mantan pendiri ETH, itu orang kuat. Yang namanya sekelas Cardano itu dihempas ya, pesaingnya ya yang tidak suka banyak, di musuh-musuhnya banyak ya, apalagi dia bersaing dengan ETH pada waktu itu. Tapi karena punya orang kuat, backingnya juga banyak, sekarang Cardano masih berada, masih bertengger di top CMC. Itu Anda bisa masuk di situ. Terus yang keduanya XRP. Kenapa Anda nggak ngelirik SRP? SRP itu teknologinya saya bilang bolak-balik dipakai sama IMF ke depannya. Sekarang pun banyak perbankan besar yang sudah mengadopsi dari teknologi XRP itu, yang memang pengiriman uang itu dengan murah, fee-nya murah, secara cepat dan aman. Itu perlu Anda ketahui ya. Siapa itu yang punya? Itu yang punya orang besar perbankan di AS, masih satu keluarga, rejim AS yang sekarang itu salah satu keluarganya itu mendirikan XRP. Sampai SEC sampai sekarang nggak berkutik sama SRP dari berapa tahun yang lalu ya, masih kuat, masih bertahan. Apalagi Gary Genslernya dipecat ya, terus juga nanti Presiden Biden sudah mungkin berhenti apa dipecat sekalian, nanti ganti Trump, maka SRP akan terbang. Kripto nanti ke depan akan banyak dukungan. Yang saya tahu selama ini itu ya, semenjak Biden sama yang namanya itu presiden yang sebelum Biden itu kan Obama ya, itu semua bikin regulasi anti kripto, bro.
makanya kripto terpuruk sekarang itu. Tapi ini nanti ya, kalau Trump ini jadi anaknya aja pecinta NFT yang di jaringannya Polygon, ke depan akan luar biasa kripto ini. Saya jamin tahun 2025, tahun 2024 itu ngebul. Di saat Amerika menghambur-hamburkan uang, inflasi nggak bisa nahan, akhirnya print money lagi, mencetak uang lagi, memang juga dibutuhkan juga masa kampanye untuk pilpres di AS. Apakah nggak ngebul yang luar biasa? Pasti nanti banyak AS ya, dari kandidat presiden itu juga banyak minta yang namanya dukungan dari bos-bos kripto. Itu Anda perlu paham ya mengenai itu. Jadi saya di sini saya ngajari benar-benar sampai muncrat saya untuk Anda, biar Anda itu ngerti rasa kasihan saya, rasa sosial saya selama ini semua dibegoin, digoblokin, dibodohin, dicekoki racun-racun yang nggak karuan. Bagaimana anak-anak muda kita pinter dengan kripto yang ada itu jadi makanan mereka, bahkan yang kadang-kadang teman sendiri, komunitas sendiri dilibas, yang penting cuan. Itu kan bahaya, kasihan. Kita itu kan masih banyak anak-anak kita di belakang kita supaya maju di dalam dunia kripto, supaya bisa ekonomi yang kurang baik, maaf aja ya, bisa terangkat dari kripto dengan menjadi cuan ekonominya untuk lebih baik lagi, kan seperti itu ya. Lanjut ya. Ini nanti saya juga cek-cek berita dan saya analisa token micin ini, kita harus berhati-hati. Yang saya dengar itu ya, dengan berita-berita itu bahwa Elon Musk itu ya agak goyang, ekonominya agak goyang, agak lagi ibaratnya kantongnya lagi kanker ya, lagi kering ya. Makanya ini banyak bermain di token-token micin. Mungkin juga banyak keluarganya dia seperti Gimbal Mas, dan masih ada lagi berapa itu, 3 orang saya nggak inget lagi. Itu ini sekarang bermain di token PP ya, di token Ploki untuk menggalang dana bro, yang nantinya akan dibanting Anda. Masalahnya ini saya dengar-dengar juga yang Elon Musk itu dari tahun kemarin ekonominya tergencet ya, digencet sama pemerintahan AS ya. Ada yang namanya pajak nunggak, ada yang macam-macam, ada kasus juga ya, terus perang juga sama dengan SEC ya. Jadi memang yang saya tahu itu Elon Musk sekarang itu agak kering. Dari tahun lalu sampai BTC-nya aja pun dia sudah nggak punya. Biasanya kalau bulan Mei itu dam-daman nggak karuan, karena nanti akan diserok dia harga murah. Tapi kelihatannya untuk tahun ini saya agak ragu ya, dengan kribonya FTX yang biasanya itu jadi kaki tangannya pemerintah AS yang biasa ngedam-ngedam naik turunnya harga di bulan Mei. Sekarang dia sudah nggak punya apa-apa, sudah kere, nggak bisa apa-apa, dia nggak mungkin main dam-daman lagi. Yang keduanya Terra Luna, si Dog Won juga sekarang lagi kere, nggak punya BTC. Jadi ini BTC ini sekarang saya rasa tinggal punya orang-orang yang setia pada BTC, orang-orang yang jangka panjang di hold. Jadi nanti kalaupun ada penurunan, saya rasa sudah nggak jatuh sampai turun sampai bawah sekali. Jadi kalau Anda umpamanya nanti bulan Mei ini ada penurunan harga, Anda nggak usah khawatir, karena 1 tahun lagi sudah dekat ya, waktu berjalan terus mendekati daripada halving BTC. Saya harap Anda mulai merapat ke token-token yang jelas, XRP ya, Cardano ya, Matic ya, Solana ya. Di situ banyak, Anda pilih sendiri sampai top 50, nggak apa-apa, sesuai dengan budget Anda. Mau cari yang agak murah ataupun cari yang agak mahal, bagi saya itu nggak masalah. Maupun harga berapapun ya, itu kalau yang kita kejar itu margin sebetulnya sama aja. Kita hanya beda, oh kelihatannya kok murah, kelihatannya kok dapat koinnya banyak. Itu makanya pola pikir Anda, mindset Anda itu dirubah, dibetulkan. Yang selama ini Anda karena banyak mimpi dan dicekoki racun-racun yang membual itu. Makanya saya kasih tahu di sini ya, kita belajar bareng-bareng. Tolong yang belum subscribe di subscribe. Kok gitu Mas Bro, ujung-ujungnya ya iya, tanda terima kasih sama dobrolan saya
saya gak karuan ini. Jadi nanti juga saya yang video kedua itu akan membahas secara jujur kondisi brace yang cocok ya Anda harap ya biasa-biasa aja, yang nggak cocok juga Anda biasa-biasa aja, nggak usah ngamuk-ngamuk ya. Di sini kan Mas Bro sudah saya jelaskan ya. Di sini saya harus ngomong jujur apa adanya. Kalau baik saya katakan baik, buruk saya katakan buruk. Kondisinya kalau brace saya percaya proyek-proyeknya bagus. Saya nggak mungkin bilang enggak, hati saya merasa di situ. Tapi juga kenyataan yang terjadi karena mungkin pusingnya atau puteknya developer, banyak tekanan pesaing-pesaingnya ataupun banyak yang namanya nggak karuan pikiran-pikiran yang mungkin dihantam badai sana sini. Jadi juga karena pikirannya kacau, juga tindakannya dari brace itu yang tidak baik, yang negatif tetap akan saya sampaikan nanti dalam video yang kedua ini ya. Jadi Anda harus memahami, kalau cocok ya nggak apa-apa, kalau yang nggak cocok ya jangan ngamuk-ngamuk. Yang namanya channel ini saya katakan jujur apa adanya, nggak akan ada yang saya tutup-tutupi. Buruk jeleknya tetap saya sampaikan ya, gitu ya untuk mengenai brace ya. Lanjut ya, ini perlu saya tegaskan ya, makin kecurigaan saya makin makin menjadi-jadi. Ini aja Anda lihat yang trending di sini sekarang tuh PP, Dogecoin, Floki, ini semua koin-koinnya keluarga Elon Musk bro. Di sini tuh rejim-rejiman. Kalau Elon Musk ya sehari mau memasukkan koinnya ke Binance itu jelas bisa bro, karena yang namanya di sini yang juga nepotisme itu berjalan, apalagi yang namanya di AS, yang jelas namanya hubungan baik ya Elon Musk ya sama dengan GZ itu tetap akan ini bro, akan dimasukkan. Kalau memang secara ngomong secara nego Elon Musk sama Binance jelas langsung masuk bro. Makanya saya bilang di situ Anda harus berhati-hati. Cuma saya tegaskan juga di sini, kalau saya bolak-balik ngomong kepada Anda masuk yang di gengnya kuat juga, tandingannya kripto kuat juga, ada ya yang bolak-balik saya ngomong SRP, Cardano ya, Polygon, Anda masuk ke situ. Sebab kalau Anda masuk ke PP ini hanya jangka pendek ya. Floki saya rasa juga seperti itu, karena komunitasnya belum sekuat kayak Dogecoin. Dogecoin jangka panjang, tapi Anda ingat yang koin-koin daripada Elon Musk ini, yang ditweet sama Elon Musk ini semua koin komunitas, nggak ada projectnya bro, yang nantinya Anda itu, keuangan Anda itu akan dikontrol dan dikendalikan sama Elon Musk, tapi bukan sama yang di atas. Itu yang saya nggak suka. Hidup matinya Anda, keuangan Anda itu tergantung si Elon. Apa nggak bahaya Anda keuangan Anda diatur sama Elon? Kalau Elon mau naikkan ya naik, kalau Elon mau banting uangnya Anda mau dipakai, Anda mau apa? Apalagi saya semakin kecurigaannya semakin jelas yang dengan membaca berita-berita bahwa Elon Musk lagi kesulitan uang, digencet sama AS mengenai pajak yang menunggak segala macam. Lah ini sekarang bermain di PP, bermain di Floki. Anda nanti kalau sudah beli di atas kemudian Anda banting untuk bayar pajak, uangnya Anda cengar-cengir. Pilih aja di sini, uang kecil nggak apa-apa ya, masuk BTC nggak apa-apa, ETH nggak apa-apa, udah jelas cuan, daripada Anda masuk token micin yang nggak jelas juntrungannya ya. Sekarang seperti itu, Anda gimana nanti? Ini kan Mas Bro, uang saya kan sedikit, uang saya kecil. Justru kecil dan besarnya nggak masalah kalau marginnya Anda tetap sama ya. Di sini kan juga banyak ya koin-koin yang masih murah. Ada apa namanya Stellar ya, banyak ini Stellar harganya cuma 1000-an ya. Banyak sekali yang nggak kayak BTC ya. Arbitrum Anda bisa masuk. Kalau Anda masuk Arbitrum itu jelas berdiri di jaringannya orang-orang kuat ETH. Itu Anda masuk ke situ aman daripada Anda masuk ke itu yang kemarin apa Sui ya. Saya kasih seperti itu. Algorand juga masih murah, harganya 1000-an. Anda nggak usah banyak alasan, jangan banyak bermimpi, berhayal, karena racunnya udah terlalu banyak. Jadi pola pikirnya Mas Bro juga merubahnya agak susah ya. Makanya
Mas Bro juga harus sabar, Anda juga harus sabar, sama-sama belajar. Kalau Mas Bro kencang sedikit ya mohon dimaafkan ya, kadang-kadang ngomong nggak sopan, keceplosan. Tapi ini demi kalian ya, demi kalian. Anda mau cuan atau enggak ya, siklusnya 4 tahun sekali. Sekarang momennya tuh pas masuk, ketika turun masuk, ketika turun masuk ya, dikit-dikit masuk, tapi jangan yang token micin. Kan gini Mas Bro, saya pingin uang kecil jadi yang nanti naiknya ratusan juta, itu yang namanya Anda serakah. Kalau serakah hubungannya dengan setan, mudah ditikam sama setan, sama iblis ya. Makanya saya kasih tahu Anda jangan ngeyel ya. Banyak sekali kejadian orang pada lari-lari di jalanan, disoraki sama anak-anak nggak pakai baju gara-gara main di kripto yang nggak tahu juntrungannya, belum belajar ilmunya. Anda main masuk saja ya, saya kasih tahu seperti itu ya. Itu yang namanya apa itu, ini Theta juga kuat. Ini Theta itu punya Google, sampai kapanpun ini tetap akan bertahan ya. Saya kasih tahu fundamentalnya Theta ya, Theta Network ini punya Google. Anda harus belajar betul-betul ya, jangan asal yang Anda cari cuan yang besar-besar seperti itu ya. Belum tentu, yang namanya banyak kejadian sudah saya jelaskan. 99% kegagalan ya, hanya 1% aja yang keberhasilan. Anda berani juga. Ini Terra klasik ini ya, Lun ini ada yang nanya juga, saya jelaskan. Ini koin sekarang udah menjadi komunitas. Dokwonnya, developernya sudah bubar. Kalau komunitasnya mau didongkrak harganya, mereka nggak pada TP ya naik. Kalau demandnya nggak ada, adanya hanya pada TP semua ya nggak akan mungkin naik. Ini udah komunitas, sudah sama aja dengan yang lain-lain kayak token micin ya. Sebab itu yang saya katakan kepada Anda itu seperti itu, harus banyak belajar. Ini masuk di SEAL, ini orang kuat. Ini SEAL itu kuat di Singapura ya, nggak mungkin nggak. Ini tetap ngebull di saat bear market, berapa kali bear market ini tetap bisa bertahan. Silika juga teknologinya, blockchainnya dipakai ya. Itu saya jelaskan kepada Anda, masuk di punya orang-orang kuat. Sekarang yang kuat Binance ya, Anda nggak usah banyak bertaruh di yang lain-lain. Yang jelas si set masih mending menurut saya dibanding dengan Elon. Kalau Elon Anda bisa dimakan Anda, tapi kalau G-Set masih punya hati, masih konsekuen. Ketika Anda masuk di Trust Wallet punya dia ya, yang jelas nanti di pas bull market naik. Ketika Anda masuk di Pancake Swap ya, cek nih cake ya, itu nanti juga akan dinaikkan. Tapi ya jangan coba-coba. Kalau ada yang mau saingi Trust Wallet, bikin wallet yang lain yang kelihatannya lebih bagus dari ini dengan gas fee yang murah, ya jelas siapapun ya, kita aja kalau punya usaha disaingi di sebelahnya kita ngamuk ya, si Binance ya wajar, manusiawi, pasti akan berbagai macam cara dicekal supaya nggak masuk ke Binance yang dari Saitama itu ya. Makanya itu ya penjelasan Mas Bro banyak sekali ya, nanti kita bahas-bahas lagi yang lainnya. Lanjut, oke, semangat, kita main lagi, kita belajar lagi ya. Ini perlu diperhatikan, saya jelaskan ya. Ini untuk para pemula, belajar dulu di sini ya. Ini saya ajari fundamentalnya kripto seperti apa, cara bermainnya seperti apa. Karena ini channel baru, jadi saya sementara ini pelajaran dasar sampai beberapa bulan ke depan itu pelajaran dasar mengenai mindset Anda, harus pola pikirnya harus dirubah. Kripto itu bagaimana, micin itu bagaimana, yang punya mental bagus di top CMC itu bagaimana. Ini untuk pemula ya, yang sudah ngerti saya nggak pikirin. Ini untuk yang pemula. Jadi nanti di sini saya jelaskan kepada Anda, untuk pemula nggak usah terlalu banyak memilih koin-koin yang aneh-aneh. Pilih aja ya, kalau uangnya 10 juta, 5 juta, 2 juta, fokus ke 3 koin ataupun 1 koin. Kalau ke matic aja, umpamanya mau Cardano ya Cardano aja, umpamanya mau di Arbitrum ya Arbitrum aja. Umpamanya 50 juta mau dibagi dari apa namanya top 3 aja, umpamanya BNB, Matic ya sama Cardano ya, nggak apa-apa.
Itu seperti itu ya. Sebab ini saya sampaikan kepada Anda pelajaran dasar ini, yang orang nggak tahu kan, yang pemula kan pasti nggak tahu bahwa kripto itu ada siklusnya 4 tahun sekali. Maka ketika menjelang halving BTC sudah mulai fokus merapat token-token andalan kita itu ya. Tapi nanti ketika sudah halving terjadi, kita sudah TP semua, uang kita sudah cuan, mainnya beda lagi bro. Mungkin nanti saya sudah nggak sempat lagi ya untuk membahas-bahas fundamental. Tapi kalau yang belum masuk ke channel saya tiba-tiba terjun ke kripto, apalagi nanti pas 24-25 masuk, tinggal dapat ininya aja, sangkutnya kitanya yang cuan. Makanya belajar dulu, nanti setelah pas sudah halving BTC, sudah uang kita udah masuk, kita udah cuan ya di situ ya. Nanti modal kita tarik, cuan kita ini yang berlipat-lipat cuannya, itu baru kita nanti tahap berikutnya ya, bermain tingkat lanjut, yaitu nanti Mas Bro akan mengajarkan cara teknik scalpingan, main up dan main down, dimana posisi masuk ya, dimana posisi kita jual, nanti antara main up dan main down. Itu yang pertama. Yang kedua, selama habis next bulan 1 tahun ke depan itu nggak langsung down begitu hancur, enggak. Jadi nanti ada koin-koin yang terlambat, ada koin-koin yang akan dimainkan pause. Jadi nanti di situ kita main scalping, main swing, token-token yang lagi rame apa, yang lagi jalan apa, kita cepat masuk dan kita cepat TP, cari cuan hari per hari. Nanti di situ bisa kita praktekkan bareng-bareng nanti di situ. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Kalau yang nanti sudah masuk di tahun 2024 baru mengikuti channel Mas Bro sudah nggak ada waktu untuk membahas apa dasar-dasar lagi, udah masuk langsung ke TA ya, technical analysis, untuk ya kejar uang harian yang akan saya kejar. Nanti kita main up dan main down sesuai dengan prediksi Mas Bro, nanti apa yang mau dimainkan, apa yang mau buat scalpingan ataupun mau swing ya. Maaf ya, daripada kita hanya melihat chat aja, itu video tadi ya anak saya yang belum rilis ya, untuk hiburan, tapi suaranya belum saya keluarkan, mahal bro. Makanya jangan main koin micin supaya punya anak cakep kayak Mas Bro gitu ya. Ini sombong jadinya Mas Bro ya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Yang baik Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Bila saling berbeda pendapat ya kita harus saling maklumi ya. Mas Bro banyak salah, mohon maafnya ya. Mas Bro suka ngomong kadang-kadang keceplosan, jorok, kenceng. Yang namanya manusia nggak sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang baik Anda ambil, yang buruknya Anda buang jauh ke atas langit, Anda tendang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan teman-temanku semua, subscriberku semua, mudah-mudahan subscriberku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Tolong yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.